Indonesia tempati peringkat kedua kasus tuberkulosis terbanyak di dunia. Saat ini, Indonesia menempati peringkat kedua kasus TB terbanyak di dunia, dengan beberapa provinsi di Jawa, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan sebagai penyumbang kasus tertinggi, masing-masing mencatat lebih dari 40.000 kasus. Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Dr. Ina Agustina, menegaskan pentingnya akselerasi program penanggulangan TB secara menyeluruh. Setiap jam, 14 orang meninggal karena TB di Indonesia. Kita harus bergerak bersama. Jika tidak dimulai sekarang, target eliminasi 2030 akan sulit tercapai, ungkapnya dilansir dari laman resmi Kemenkes. Pada 2024, Indonesia telah mencatatkan 889.000 notifikasi kasus tuberkulosis. Namun, pencapaian inisiasi pengobatan TBC sensitif obat (SO) masih berada di angka 81%, di bawah target 90%. Sementara itu, keberhasilan pengobatan TB resisten obat (RO) baru mencapai 58%, jauh dari target 80%. Untuk mempercepat eliminasi TB, Kementerian Kesehatan menerapkan 6 strategi utama, termasuk penguatan promosi dan pencegahan, pemanfaatan teknologi, serta integrasi data dengan rumah sakit dan puskesmas. Kami terus memperkuat penemuan kasus dengan pemanfaatan teknologi seperti X-ray portable, tes cepat molekuler, dan PCR, serta memberikan insentif dan SKP bagi tenaga kesehatan yang terlibat, jelas Dr. Ina. Hal lainnya mencakup e-learning TB telah diakses lebih dari 491.000 tenaga kesehatan serta penerapan sertifikat kesembuhan otomatis bagi pasien. Dana desa. Pemerintah juga memperkuat keterlibatan lintas sektor dengan mendorong pembentukan tim percepatan penanggulangan TB, TP2TB, sebagaimana amanah dari Perpres No. 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis. Saat ini TP2TB di 21 provinsi dan 142 kabupaten, kota. Kolaborasi dengan kementerian, lembaga, komunitas, media, serta pemanfaatan dana desa menjadi bagian penting dalam upaya ini. Eliminasi TB bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan. Kita butuh keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi profesi, komunitas, dan media, tambah Dr. Ina. Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, yang diwakili oleh Dr. TBC Hairul Dwi menegaskan komitmen pemerintah dalam menurunkan kasus TBC sebesar 50% dalam 5 tahun melalui program Quick Win. Program ini mencakup pemeriksaan kesehatan gratis serta penurunan jumlah kasus secara signifikan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam kebijakan penanggulangan TB. Kami mendorong agar setiap daerah dapat menyesuaikan perencanaan dan anggarannya untuk mengatasi masalah ini. Jangan sampai keterbatasan anggaran menjadi kendala, tegas Dr. Hairul. Pada 2025, target nasional yang harus dicapai meliputi 90% deteksi kasus, 100% inisiasi pengobatan, serta tingkat keberhasilan pengobatan di atas 80%. Pencapaian target ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus dan kematian akibat TBC secara signifikan. Meski banyak praktik baik telah dilakukan, tantangan terbesar masih terletak pada aspek pendanaan. Komunitas mendorong pemerintah untuk mengalokasikan pendanaan nasional yang stabil serta melibatkan sektor swasta dalam investasi alat diagnostik, teknologi digital, dan program CSR. Dukungan perlindungan sosial bagi pasien TBC juga dinilai penting agar mereka dapat menjalani pengobatan hingga sembuh. WHO menetapkan target eliminasi TBC dengan menurunkan insidensinya menjadi kurang dari 1 kasus per 1 juta penduduk pada tahun 2050. Untuk mencapai target ini, diperlukan berbagai strategi, salah satunya pengembangan dan adopsi vaksin yang lebih baik untuk pencegahan TB. Kandidat vaksin TB. Prof. Erlina selaku peneliti utama Nasional Vaksin TB mengatakan, vaksin TB kandidat M72, AS01E saat ini dalam uji klinis fase 3 global yang dimulai Maret tahun 2024. Uji coba ini berlangsung di 5 negara, termasuk Indonesia, dengan melibatkan hingga 20.000 peserta, termasuk individu dengan HIV. Peserta menerima vaksin atau placebo dalam uji coba tersamar ganda untuk menilai efektivitas dan keamanannya. Jika berhasil, M72,
AS01E bisa menjadi vaksin pertama dalam lebih dari 1 abad yang mencegah TBC paru pada remaja dan dewasa, ujar Prof. Erlina. Ia menambahkan vaksin ini telah dikembangkan sejak awal 2000-an dan sebelumnya menunjukkan perlindungan sekitar 50% dalam uji klinis fase 2B selama 3 tahun pada orang dewasa yang terinfeksi Mycobacterium tuberculosis. WHO memperkirakan bahwa dalam jangka waktu 25 tahun, tingkat perlindungan ini dapat menyelamatkan 8,5 juta jiwa, mencegah 76 juta kasus baru TB, dan menghemat biaya sebesar 41,5 miliar dolar Amerika Serikat bagi rumah tangga yang terdampak TB. Prof. Erlina mengungkapkan, keberhasilan vaksin tidak hanya diukur dari efektivitasnya dalam uji klinis, tetapi juga dari kemampuannya menjangkau dan diterima oleh masyarakat luas. Untuk memastikan vaksin TBC seperti M72, AS01E benar-benar memberikan dampak maksimal, diperlukan perhatian serius terhadap 4 aspek penting yaitu, ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan penerimaan masyarakat. Dengan meningkatnya beban TBC di Indonesia, upaya untuk mengembangkan vaksin yang lebih efektif harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, peneliti, serta masyarakat luas. Vaksin M72, AS01E memberikan harapan baru dalam pencegahan TBC, sehingga memerlukan waktu dan dukungan agar dapat tersedia untuk masyarakat yang membutuhkan, kata Prof. Erlina. Kementerian Kesehatan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung penelitian dan pengembangan vaksin TBC, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan TBC. Dengan kerjasama yang erat, kita dapat mewujudkan target eliminasi TBC pada tahun 2050 dan menciptakan masa depan yang bebas dari penyakit ini.